Pemirsa, Kupas Habis kita lanjutkan dan kita masih berbincang dengan narasumber kita. Saya masih kurang puas Pak dengan kesiapan dari pemerintah daerah ini. Artinya itu biasa itu banyak terjadi di soal TPS. Nah, macam mana penegasan atau apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang terhadap mendata itu? Terima kasih Pak Presiden Kupas Habis. Ya, peran pemerintah sebagaimana tadi saya sudah sampaikan itu penyiapan dana. Ya. Kemudian kami juga pemerintah juga nanti akan membentuk semacam des pilkada, yang mana tim des pilkada ini berjenjang mulai dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten, yang mana fungsi atau gunanya des pilkada ini yaitu membantu penyelenggaraan, kelancaran penyelenggaraan. Misalnya kita melihat dalam memantau sulitnya anggota-anggota KPU yang ada PPS, KPPS itu mungkin dalam melakukan distribusi logistik. Nah, jadi pemerintah mendorong pemerintah kabupaten, kecamatan bagaimana pendistribusian logistik terutama kepada tempat-tempat mungkin yang agak sulit. Nah, ini dibantu difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin medan yang berat perlu mobil double cabin, kita bantu karena KPU tidak tersedia ini. Nah, selain daripada itu kita pemerintah membantu menyiapkan tenaga-tenaga ASN untuk kita perbantukan, baik itu di Banwaslu sendiri, ya, di KPU maupun di PPK, itu kita pegawai ASN yang ditempatkan diperbantukan di sana. Nah, ini peran bantu dari pemerintah selain daripada dana yang tadi kita siapkan. Nah, inilah sesungguhnya peran bantu pemerintah. Tapi kalau tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden berkenaan dengan TPS, nah itu ranahnya KPU lah dalam menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di sana. Akan tetapi kita tidak melarang tatkala ASN yang ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan itu diberikan tugas, baik itu sebagai KPPS maupun di PPK juga silahkan. Nah, sepanjang dia berlaku profesional, dia tentunya mungkin nanti tidak mengurangi atau tidak meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai ASN. Artinya pemerintah akan menurunkan ASN, tapi tidak untuk membantu salah satu calon, Pak ya? Tidak. Ya, okay. Membantu kelancaran. Ya? Membantu kelancaran penyelenggara, ya. Ya, okay. Mungkin kita beralih kepada KPU. Bagaimana teknik pelaksanaan pemilihan itu bagaimana nanti? Ya, seperti dulu yang akan datang itu. Baik, secara keseluruhan kalau kita lihat ini kan sebenarnya penyelenggaraan dalam kondisi pandemi ini ada 6 tantangannya. Tantangan kemudian memang perlu kerja bersama nih. Apa disampaikan oleh Pak Dori tadi, ya banyak faktor juga, banyak katalisator yang harus didorong membantu ini. Karena kalau ini dibebankan ke kami sebagai penyelenggara ya tidak bisa juga. Yang pertama itu ketaatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ini tantangan yang paling berat. Karena apa? Kami sudah membuat aturan, contoh misalnya di dalam PKPU 6 ini adaptasi terhadap pemungutan suara. Salah satunya nanti syarat pemilih harus pakai masker. Nanti di TPS kita akan siapkan hand sanitizer. Kemudian kita siapkan sarung tangan. Kemudian kita siapkan termogan. Termogan ini gunanya untuk mengukur suhu. Kemudian nanti ada disinfektan. Kemudian ada bilik khusus. Seseorang yang datang ke TPS dengan kondisi disiplin dengan protokol, dia akan bawa pakai masker. Tetapi pertanyaannya, kalau masyarakat tidak pakai masker gimana? Kami sudah siapkan maskernya. Kemudian nanti begitu dia masuk kita cek suhunya, kemudian tidak berkumpul banyak di dalam karena physical distancing jadi catatan.
Karena paling banyak nanti di TPS itu 12 orang atau palingnya 10 orang saja yang ngantri di situ. Kemudian dikasih sarung tangan aman untuk dia memegang surat suara dan alat coblos. Nanti alat coblosnya itu digunakan, itu akan disterilkan dengan disinfektan oleh petugas. Kemudian petugas akan secara berkala menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat yang banyak disentuh oleh masyarakat pada saat ke TPS. Kemudian terakhir, begitu dia keluar dari TPS, nanti sarung tangannya dibuang pada tempat yang khusus, kemudian jari tangannya akan ditetes dengan tinta bahwa sudah tanda sudah memilih. Jadi tidak dicoblos, tidak dicelupkan lagi, tapi ditetes. Terutama di bagian kukunya nanti, karena bisa bertahan lama kalau di kuku. Nah, berikutnya pertanyaannya, kalau masyarakat yang suhunya di atas normal 37,3 derajat, bagaimana? Kita akan menyiapkan tempat khusus. Jadi akan ditangani oleh orang-orang yang khusus. Orang-orang ini tentu kami tidak lepas dari kerjasama dengan tim gugus tugas. Jadi gugus tugas, dinas kesehatan, tim gugus tugas selalu memantau terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Maka kami memulainya dengan penyelenggaranya harus bersih dari COVID, aman dari COVID. Setelah itu kita menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan. Berikutnya bagaimana dengan yang sedang isolasi, kemudian positif, ODP, PDP. Bagaimana? Kami sudah menyiapkan tempat khusus, waktu khusus setelah jam 12, petugas akan mendatangi pada yang bersangkutan. Contoh yang positif, bagaimana? Sedang kondisi di rumah sakit, kita datangi, nanti didampingi oleh petugas dengan menggunakan alat APD lengkap. Nanti dia datang menyiapkan surat berserta dengan Bawaslu dan saksi menyaksikan proses itu. Jadi memang tidak ada hak suara masyarakat yang akan dihilangkan karena kondisi pandemi COVID-19. Tapi tantangan yang paling berat itu, Bang Murtadi, itu jelas kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan peserta. Penyelenggaranya sudah oke, pesertanya tidak menjalankan protokol COVID-19, pemilih tidak, ya juga ini jadi itu tadi jaminannya boleh tidak kayak itu, bisa tidak menjamin ini tidak ada klaster baru gitu. Nah, itu mungkin Pak Murtadi. Jadi kertas yang pada pemilih yang sedang dirawat tadi kemana? Ngitung, siapa ngitung? KPU? Yang kan, menghitung itu rawan itu apa? Ya petugas. Tetap petugas yang akan menghitung sesuai dengan prosedur yang normal, tetapi ada protokol COVID-19 di situ. Contoh, nanti tidak boleh berkerumun ramai pada saat menghitung. Kemudian menghitungnya sudah pakai sarung tangan, kemudian dikemas dengan baik, setelah di dalam kotak dibungkus, disemprot, baru dikirim. Oke. Jadi memang protokol COVID menjadi syarat utama. Ya, syarat utama. Oke, mungkin kita beralih kepada Panwaslu. Bagaimana Panwaslu mengawasi para pemilu nanti? Jadi ada hal-hal penting yang sebelumnya tidak ada. Seperti contoh, misal orang melakukan kampanye secara virtual. Apakah itu melanggar? Itu coba tolong diperjelas gitu. Ya. Baik, terima kasih Bang Murtadi. Jadi saya ingin menambahkan tadi jadi tugas-tugas Bawaslu itu kan tadi ada 3 yang saya sampaikan, ada pencegahan, ada pengawasan, ada penindakan. Nah, kita barusan juga merilis indeks kerawanan pilkada di masa pandemi. Jadi Jambi ini masuk dalam 2 besar dari 9 provinsi yang melaksanakan pilkada. Itu provinsi Jambi itu masuk 2 besar untuk konteks sosial dan konteks politik. Jadi konteks sosial itu apa? Misalnya saya sampaikan konteks sosial itu adalah gangguan keamanan, bencana alam dan bencana sosial. Yang kedua itu kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Jadi ini masuk dalam konteks sosial. Provinsi Jambi dari 9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, itu Provinsi Jambi masuk 2 besar. Terus yang terakhir adalah konteks politik. Konteks politik itu ada beberapa dimensi, misalnya keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, terus penyalahgunaan anggaran. Nah, ini juga menjadi catatan penting dalam rangka upaya-upaya pencegahan. Kami misalnya dalam upaya pencegahan berkaitan tentang netralitas ASN, kami sudah menyuratin gubernur dan bupati wali kota se-Provinsi Jambi. Ini dalam rangka upaya pencegahan
agar memang ASN, kalau kita lihat dari konteks politik, memang kita di Jambi sangat tinggi, indeks kerawanan pemilunya sangat tinggi. Jadi itu salah satu bagian dari pencegahan kami dalam rangka untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Itu upaya pencegahan. Pengawasan terus kami lakukan, baik itu sebelum lanjutan pilkada lanjutan maupun pilkada lanjutan. Pada tahap awal ada dua tahapan ini, ada tahapan penyelenggara, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggara. Tahapan persiapan itu adalah tahapan perekrutan panitia ad hoc. Nah, itu tidak terlepas dari pengawasan yang kami lakukan, memastikan jajaran ad hoc baik itu PPK, PPS maupun jajaran kami itu benar-benar orangnya yang bersih, tidak terlibat dalam politik praktis misalnya dan sebagainya. Itu tetap kami melakukan pengawasan. Yang kedua tahapannya adalah tahapan penyelenggaraan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahapan penyelenggaraan, yaitu tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan ada dua jalur, ada jalur perseorangan, ada jalur partai politik dan gabungan partai politik. Nah, sekarang ini adalah tahap pencalonan melalui jalur perseorangan. Nah, kita di Jambi ada 1 calon perseorangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hari ini adalah proses verifikasi faktual dan itu tidak terlepas dari proses pengawasan yang kami lakukan. Kami akan melakukan pengawasan melekat secara langsung. Ini memastikan prosedur yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu tetap dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Penindakan juga. Hari ini bukan berarti kami tidak melakukan penindakan, kami sudah melakukan penindakan. Misalnya, kita sudah ada puluhan ASN yang kita panggil, Bang Mutadi, dan itu sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN. Dan itu sudah ada sanksi yang disampaikan oleh KASN. Mungkin Pemprov menerima itu ya, surat dari KASN. Nah, proses penindakan ini sudah kita atur, sudah kita lakukan. Perlu diketahui, dalam Undang-Undang 10 2016 paling tidak ada 42 pasal tentang ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana. Itu ada baik itu penyelenggara, KPU maupun Bawaslu dan jajarannya, baik itu pemilih atau masyarakat, baik itu peserta, itu ada sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Makanya kita upaya-upaya pencegahan yang lebih kami maksimalkan dalam rangka meminimalisir potensi-potensi pelanggaran agar memang penindakan-penindakan tidak akan kita lakukan. Kira-kira gitu Bang Mutadi. Oke. Ya mungkin sebenarnya nanti bukan tidak mungkin pelanggaran itu terutama dalam kampanye ya. Tapi nanti kita tanyakan lagi seperti dilakukan live ya, itu. Mungkin tadi saya lupa pertanyaan bagaimana apakah boleh melakukan kegiatan kampanye melalui daring. Dalam PKPU 6 itu diatur Bang Mutadi. Jadi paling tidak PKPU 6 tahun 2020 yang barusan dikeluar beberapa hari ini, paling tidak ada 8 metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya. Salah satunya adalah rapat umum. Dan salah satu pasal di ayat tersebut mengatur juga diusahakan dalam rapat umum itu juga melaksanakan kegiatan kampanye dalam jaringan. Nah gitu Bang Mutadi. Jadi diatur dalam baik itu tatap muka maupun dalam jaringan. Jadi itu sudah diatur dalam norma PKPU 6 2020. Kira-kira gitu Bang Mutadi. Oke, mungkin kita beri kesempatan kepada KPI bahwa yang diawasi itu hanya radio dan televisi. Nah, sementara keingin dari warga atau pemilik salah satu penyiaran itu ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru bagi radio dan televisi dalam supaya tidak dikatakan melanggar gitu, karena dalam kondisi pandemi ini, contoh saya bilang tadi mungkin durasi iklan kalau biasanya diatur oleh KPU misalnya 2 menit, nah panjang 5 menit, itu yang saya maksud itu gimana? Kalau masalah iklan itu sudah artinya berlaku umum ya, bahwa untuk televisi dalam satu spotnya itu berisi 60 untuk televisi ya 30 detik, 10 spot sehari. Kalau radio itu 60 detik, 10 spot sehari. Artinya silahkan kemudian teman-teman penyelenggara dan juga lembaga penyiaran memanfaatkan aturan main yang memang sudah ada. Nah, berkaitan dengan pengawasan
kita ini yang paling rawan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini terkait dengan bahwa semua tayangan itu pada intinya boleh, kecuali yang diatur. Misalnya bahwa lembaga penyiaran itu dilarang dibiayai dan disponsori oleh peserta pilkada. Nah sekarang kan motifnya macam-macam nih ya, misalnya mohon maaf untuk calon incumbent dalam proses masih memiliki kewenangan sebagai pemerintah memberi bantuan sosial dan yang lainnya. Nah ketika memang nanti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, dia wajib patuh dan tunduk terhadap mekanisme aturan gitu ya. Nah jadi ini yang mungkin perlu dicatat bagi teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi ya. Kita data kemarin yang sudah memiliki izin ya, baik televisi maupun radio itu ada sekitar 80-an. Ya artinya silahkan memanfaatkan peluang dalam rangka untuk menjadi media informasi yang mendidik bagi masyarakat, menghibur ya, memersatu dan yang lainnya. Nah tetapi yang menjadi catatan adalah kita patuh ya. Nanti dalam waktu 21 hari masa kampanye silahkan mereka bisa bekerja sama dengan penyelenggara untuk menayangkan iklan pilkada bagi penyelenggaraan pemilu yang kerjasama dengan KPU daerah dan yang lainnya. Tetapi yang jadi catatan tadi bahwa lembaga penyiaran dilarang untuk dibiayai atau disponsori oleh pasangan calon. Nah ini agar menjaga netralitas ya, netralitas mereka sebagai penyedia informasi publik. Begitu Pak Gubernur. Oke. Artinya ketika PKPU itu dibuat, mungkin KPI tidak diundang mungkin. Nah, artinya gini, ya, di tengah masa pemerintah menghimbau kita di rumah mestinya ada hal yang lebih untuk yang di rumahnya melalui televisi atau radio. Itu yang saya maksud tadi. Mungkin nanti kita bicarakan selanjutnya. Nanti kita beri kesempatan kepada Bung Dori. Bung Dori, apa terobosan yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dalam masa new normal nanti? Baik Bung Mutadi, kalau bicara terobosan, ini sudah terobosan ya. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi akhirnya terjadi ya kan. Semoga kita tidak pesimis. Tapi saya tetap pesimis, Bang. Saya pesimis kenapa? Pertama, kalau berkaitan dengan IT, informasi teknologi, masyarakat yang melayari internet itu lebih kepada milenial. Ya, itu adalah kelompok milenial. Tidak, kalau kelompok yang sudah di kategori di atas, artinya orang tidak mengkonsumsi internet ini menjadi barang harian. Kalau kita sudah ketergantungan dengan ini, artinya partisipasi pemilih tadi memang akan terjadi fluktuatif. Nah, apa yang akan terjadi di sini kelak itu kan terjadi sedikit kecurangan, black campaign yang akan terjadi di sini, perang antar manuver antar calon, manuver antar pendukung, tim suksesnya. Nah, internet ini salah satu bentuk yang juga harus diawasi oleh KPID-nya sendiri. Nah, benar kata Bung tadi mungkin belum ada rapat duduk satu meja ya kan. Karena internet ini sangat bahaya, karena pengalaman kita 2019 itu salah satu yang membuat bangsa ini terbelah sampai detik ini. Legitimasi kepemimpinan masih juga kurang dikarenakan ada blok 01, 02. Itu dikarenakan informasi yang menyebar di dalam internet, kejahatan dunia maya yang sangat luar biasa. Terobosan yang saya minta, kalau memang itu pertanyaan, yang sebagai masyarakat, terobosan yang kita minta itu bagaimana KPU Bawaslu saat ini memastikan penyelenggaraan ini berjalan dengan baik. Artinya apa? Tidak juga ada klaster nanti, masyarakat juga menerimanya dengan baik. Karena apa? Sebagai sistem demokrasi, saya mendukung demokrasi ini tetap berjalan. Tetapi untuk hak asasi manusia, saya juga mengkritik para penyelenggara. Mereka harus juga memikirkan tentang itu. Karena nggak setimpal ketika memilih gubernur saat ini, memilih kepala daerah saat ini, yang sebenarnya juga mereka hanya jabatan 5 tahun dan belum ada kebijakan yang sangat luar biasa, memikirkan bangsanya sendiri. Kalau harus terkorban dikarenakan ini kan tidak setimpal. Apa yang saya maksud? Gubernur
Contoh di kita, petahana hari ini itu melekat di dirinya, tetapi dia juga menjadi calon. Konsentrasi terpecah. Di sini konsentrasi terpecah. Maka kalau kita lihat bagaimana KPU Bawaslu dalam menyampaikan sosialisasi tentang Pilkada 2020, ini kan sangat normatif. Artinya kalau seperti ini sistemnya, alangkah baiknya untuk COVID-19 juga dijelaskan seperti ini. Masyarakat mudah memahami kemana duitnya, kemana logistiknya, ya kan, kemana kebijakan ini. Sampai detik ini seberapa duit corona untuk di Jambi ini? We don't know. Seberapa anggarannya? Di mana letak anggarannya? Kalau KPU jelas, Bawaslu jelas, mereka punya anggaran untuk besok. Nggak tahu kalau masih cop tangan nggak kita, Bang? Dalam KPU, tetes ya. Semua sudah ada protokol COVID-nya. Untuk KPU-nya, kalau untuk COVID-19 untuk masyarakat apa? Artinya negara saat ini juga perlu kita kritik. Jangan semata-mata untuk mensukseskan agenda negara, masyarakat dikorbankan. Untuk COVID-19 kita nggak tahu seberapa banyak orang menerima dana bantuan. Tetapi untuk penyelenggaraan pemilu sah seberapa banyak dana yang dikeluarkan, ada pertanggungjawabannya. Nah, ini juga perlu kita kritik. Maka terobosan terbaik KPU Bawaslu di dalam situasi yang memang di luar biasa, situasi yang sangat tidak kita inginkan, penyelenggaraan juga harus tetap berjalan dengan baik, dengan memastikan bagaimana masyarakat itu juga tetap terjamin keselamatan mereka. Jangan sampai mereka terancam. Kalau memang terjadi klaster baru, itu yang jadi pertanyaan. Maka saya bilang tadi, sebagai akademisi ilmu politik dalam demokrasi sangat mendukung. Tetapi kalau untuk berbicara humanisme, saya juga sebenarnya pengen mengatakan, kenapa sih tidak diundur tapi high tension politik? Kalau saya bilang golput, bisa jadi barang ini akan banyak golputnya karena fluktuasi. Masyarakat di kampung nggak ngerti mereka internet. Sedangkan dalam PKPU itu pasti mengatur bagaimana kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan calon. Apakah mereka boleh kampanye akbar masuk ke kampung-kampung? Apakah mereka kampanye akbarnya itu hanya dalam televisi, hanya melalui webinar, hanya melalui sistem daring? Kalau sistem daring, saya rasa ini is not effective. To campaign is not effective. Kalau di dalam TV juga enggak efektif. Yang efektif itu di dalam sistem kampanye, di dalam penyelenggaraan kampanye dan tim calon itu adalah door to door. Ya kan, kita tahu dengan pemilih, pemilih tahu dengan kita. Saat ini visi misi itu mau dijelaskan seperti apa? Apakah kita mau menjelaskan visi misi di dalam internet, di dalam webinar, yang siapa yang mau? Saya sebagai masyarakat kalau saya harus di Zoom dengan kotanya yang 45 menit itu harus menghabiskan 1 GB, I think I don't want. Saya nggak mau. Udah saya yang rugi, saya nggak dapat apa-apa. Habis itu kampanye ini juga di dalam situasi yang sangat luar biasa. Nah, terobosan terbaik tadi, KPU, Bawaslu bekerja samalah dengan rakyatnya. Jangan hanya memberi sosialisasi, bekerja sama dengan rakyat. Itu yang sangat penting. Saya mendukung itu. Tapi kalau terjadi ancaman, saya menolak itu. Itu, Bu. Artinya pemilu ini ada terkesan dipaksakan ya. Kalau kita lihat untuk situasi 2024 ini bukan terpaksa, pemaksaan. Pemaksaan, oke. Pemirsa, Kupas Habis akan hadir setelah yang satu ini.